Kendal bukan sekedar wilayah penyangga, namun telah bertransformasi menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah. Derasnya arus investasi, masuknya industri, dan hadirnya mall pelayanan publik menjadi sinyal yang kuat terhadap pertumbuhan tersebut. Namun di balik peluang yang besar, tercipta tantangan yang tak kalah besar. Dan senang sekali, saya Mutia Parasti akan membersamai pemirsa dalam 1 jam ke depan dalam dialog Sapa Jateng Lingkar TV. Saya akan mengajak pemirsa semua untuk menggali lebih dalam mengenai strategi DPMPTSP Kabupaten Kendal untuk menarik investor namun tetap mengedepankan masyarakat lokal. Sebetulnya latar belakang dari pendirian MPP itu seperti apa sih Bapak? Ya sebenarnya MPP itu kan salah satu program dari Kementerian PAN-RB ya. Itu terkait untuk mengintegrasikan seluruh layanan publik yang ada di masing-masing pemerintah kabupaten kota agar lebih memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Selain untuk menyederhanakan prosedur, juga untuk memangkas jarak layanan sebenarnya. Jadi harapannya nanti pelayanan ini bisa lebih baik, masyarakat bisa lebih terlayani, dan apabila, mohon maaf ya, pelayanan publik itu kan kadang terhubung antara misalkan Capil, kemudian dengan instansi lainnya, harapannya dengan satu tempat, mereka ini tidak terkendala jarak, kemudian waktunya bisa lebih efektif, dan harapannya juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik ini terhadap perbaikan yang sudah dilaksanakan jadi lebih baik. Oke, kalau di sini Bapak ada apa saja ini Bapak di sini? Sementara ini MPP Kabupaten Kendal masih sekitar 28 tenan. 28 tenan itu terdiri dari instansi dari OPD kami untuk pelayanan publiknya seperti catatan sipil. Terus kami juga ada DPMPTSP, kemudian ada DPUPR, ada DLH, Dinas Kesehatan, kemudian ada juga yang instansi vertikal seperti ada Polres, kemudian ada kantor pertanahan, kemudian ada pajak. Ya memang kalau Mbak lihat mungkin belum seramai ya, karena memang jam operasionalnya mulai jam 8 pagi. Kemudian kami juga sempat kerjasama dengan pihak swasta seperti Gojek, Grab, Tokopedia. Ini harapannya kita supaya ada transfer knowledge ke pelaku UMKM di Kabupaten Kendal. Artinya dalam satu tempat ini terintegrasi berbagai layanan ya Pak? Iya, kemudian ada dari Dipenda juga bayar pajak juga di sini. Kemudian yang instansi perbankan juga ada Bank Jateng ada di sini. Harapannya kalau mau bayar pajak atau retribusi ya tinggal daftar nanti di kas daerah. Oke, selain itu bisa multiple ya Pak, bisa ketika mengurus pajak, bisa mengurus ketika hendak mengurus terkait identitas kependudukan bisa ke sini juga atau layanan yang lainnya ya Bapak ya? Iya, itu namanya sinergitas lah. Oke, luar biasa. Selain layanan yang ada di sini Bapak, ada pelayanan lain yang juga disediakan untuk mendukung aktivitas di sini, misalkan ada untuk para yang membawa anak maupun balita? Oh iya, itu terkait dengan sarana prasarana yang ada di sini coba kami penuhi sesuai standarisasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB. Itu syarat minimal itu ya ada untuk misalkan untuk ibu menyusui ada kita ruang laktasi, ada juga. Kemudian ada ruang bermain anak, ada ruang pengaduan, ada ruang tunggu yang representatif, kemudian sarpras yang lain misalkan untuk sarana ibadah, kemudian juga untuk penyandang disabilitas, kita coba menyediakan sesuai standarisasi yang ada. Tapi memang di konsep santai dan seperti di taman ya Pak ya ini. Iya. Banyak nuansa hijau di sini. Di saat ini kan memang kita harus berbenah ya. Kita harus menyesuaikan dengan selera masyarakat. Dan ya sebenarnya ini hanya apa ya Mbak, kita menyesuaikan dengan existing yang ada. Jadi dulunya ini sebenarnya memang tidak dikonsep untuk kantor pelayanan. Dulu ini dikonsep untuk
Bapeda kalau zaman dulu. Jadi Bapeda konsepnya bukan pelayanan ya, jadi kami menyesuaikan. Makanya kalau Mbak lihat ada tangga di tengah itu sebenarnya cukup merusak suasana sebenarnya. Cuman sebisa mungkin kami maksimalkan untuk penataan di dalam ruangan ini agar tercipta seperti ini, masyarakat bisa nyaman, kemudian ada spot-spot yang mungkin lebih menarik mata masyarakat. Oke, memanjakan dan juga memberi kenyamanan ya, ya. Bapak, sejauh ini peranan MPP ini sebagai pendongkrak para investor dan juga masyarakat mendapatkan layanan yang lebih prima seperti apa, Bapak? Jadi paling tidak kalau kita bicara investasi, itu kita harus mulai dari paling awal dulu, adalah terkait dengan bagaimana kita pemerintah daerah Kabupaten Kendal ini menyampaikan potensi yang ada di kita agar informasi itu sampai ke investor. Jadi Mbak nanti bisa dilihat di sana ada anjungan mandiri ini terkait dengan peta potensi yang ada. Kemudian terkait setelah peta potensi yang ada ini, paling tidak nantinya akan bertahap sampai pada pelayanan perizinan. Untuk pelayanan perizinan Mbak nanti bisa lihat dari mulai awal sampai akhir tahapan perizinan itu sebisa mungkin kami usahakan ada di sini. Jadi kalau kami konsentrasi dengan OSS, DPUPR konsentrasi dengan PBG yang ada di sini, persetujuan bangunan gedung, baik itu informasi maupun pelayanan teknisnya, memang back office-nya masih ada di dinas masing-masing, tapi paling tidak untuk pelayanan awal, untuk informasi, kemudian untuk pelacakan perizinan, ini bisa dilayani di sini. Kemudian dari LH, kemudian terkait dengan pelayanan dasar juga terkait dengan izin-izin dokter, perawat, kemudian klinik, kemudian apotek, ini juga langsung dilayani di sini. Oke, kalau standar minimal pelayanan di sini di masing-masing loket ini ada ketentuannya enggak, Pak? Oh, pasti ada. Jadi kami ini kan sebagai administrator untuk MPP ini bisa berjalan. Jadi ya memang standarisasi minimal harus terpenuhi terkait dengan ketersediaan petugas, kemudian ketersediaan sarana prasarananya juga harus memenuhi tahapan-tahapan dalam pelayanan itu agar juga masyarakat bisa merasakan langsung bahwa oh ternyata urusan untuk PBG cukup sampai MPP aja. Ya seperti itulah. Jadi ya memang kita berusaha paling tidak juga dari petugas ini juga terus ada perbaikan supaya mental melayaninya ini bisa sesuai aspirasi masyarakat. Seperti itu. Kalau sejauh ini Bapak, respon dari masyarakat sendiri seperti apa dengan adanya layanan yang cukup lengkap di MPP Kabupaten Kendal ini? Ya pada mulanya mereka pasti penasaran. Setelah mereka mencoba langsung atas kepentingan pelayanan publiknya, ya alhamdulillah tanggapan masyarakat selama ini bagus, karena kami juga membuka ruang pengaduan. Kemudian setelah pelayanan ini kami juga ada survei, rata-rata mereka sambutannya bagus. Memang ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, nah ini menjadi PR bagi kami, khususnya terkait dengan ketersediaan sarana prasarana ya. Jadi misalkan komputer, printer, ini memang kami harus lebih perhatikan agar kami bisa antisipasi apabila ada hambatan, kemudian ada situasi yang tidak diinginkan, ini responnya bisa lebih cepat seperti itu. Baik, ini kan ada berbagai instansi ya Bapak. Kemudian dari DPM PTSP memberikan pembekalan bagi instansi-instansi ini untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat sendiri? Oh pasti, jadi kami ada evaluasi setiap triwulanan. Kemudian terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat ya kita bahas bersama. Kita tidak antipati terhadap kritik yang ada, tapi bagaimana kritik itu bisa menjadi sarana yang membangun agar kami ke depan lebih baik. Kemudian kami bekerja sama juga dengan Badan Kepegawaian Daerah atau sekarang BKPSDM. Ini kita juga ada Diklat, ada Bintek yang tentunya misalkan terkait dengan Bintek pelayanan, kami juga usulkan ke sana. Paling tidak ini sebagai upaya untuk menambah kualitas, kapabilitas teman-teman kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau sejauh ini MPP ini
kontribusi MPP dalam rangka menyumbang pendapatan maupun investasi di Kabupaten Kendal sendiri seperti apa, Pak? Mbak bisa lihat. Jadi di sana ada loket pajak dan retribusi. Ini kita belum bicara masalah investasi. Jadi bagaimana kita mengolah pendapatan daerah itu salah satu strategi yang kita laksanakan. Ini kita semakin banyak menambah saluran masyarakat agar lebih mudah untuk membayar kewajibannya. Jadi mereka sudah mau keluar uang kok sulit-sulit kan gitu. Baik bisa di MPP, kemudian bisa langsung ke Bank Jateng. Kami juga sediakan QRIS. Kami juga kerjasama dengan perbankan yang ada di sini. Itu terkait dengan pendapatan. Kemudian terkait dengan investasi, kunci investasi ini bisa jalan. Itu pasti yang dituntut adalah terkait dengan kemudahan. Kemudahan ini ya kita mengimplementasikannya ya dengan alur pelayanan yang semuanya ada di MPP. Kemudian terkait dengan SOP, terus bagaimana nanti bila ditemui hambatan, kami juga ada forum untuk penyelesaian. Intinya kami mencoba untuk di Kabupaten Kendal ini menjadi daerah yang ramah investasi dan solutif terhadap permasalahan yang ada. Memberikan kemudahan juga bagi masyarakat. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai investasi, Bapak. Tapi di sini ada sudut yang menarik ini. Kita boleh? Bisa ya. Kita bisa santai di sini, monggo. Baik Pak Nangita, ini akan membahas tema yang cukup menarik ini, investasi ini. Mengenai cuan-cuan dan cuan. Nah, kita di spot yang menarik ini, hijau-hijau. Oke, Bapak, mengenai investasi di Kabupaten Kendal. Kemarin saya sempat baca-baca ini Bapak, terkait Kabupaten Kendal itu meraih predikat realisasi investasi tertinggi di Jawa Tengah. Nah, sebetulnya rahasianya apa sih Pak? Jadi gini ya Mbak, jadi mungkin kami nambah informasi dulu bahwa alhamdulillah dari 2023 sampai dengan 2025 kemarin ini kita memang alhamdulillahnya itu bisa kita penuhi target yang dari BKPM terkait dengan realisasi investasi. Jadi target ini sudah ditetapkan oleh BKPM. Jadi bagaimana kami merealisasikan pemenuhan target itu. Dalam kesempatan ini juga kami sampaikan terima kasih pada seluruh stakeholders yang tergabung walaupun secara tidak langsung ya dalam investasi ekosistem investasi di Kabupaten Kendal. Jadi bahwa di era sekarang kolaborasi ini menjadi mutlak. Jadi bagaimana kita pemerintah daerah melalui DPMP-TSP ini, bagaimana kita menjadi koordinator, bagaimana kita menjadi kolaborator, bagaimana kami menjadi stimulator, inisiator terkait untuk mendukung investasi daerah. Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif tentunya perlu peran banyak pihak. Dan kami terkait dengan realisasi investasi ini kami cukup bersyukur. Kami cukup berterima kasih pada para pendahulu kami terkait political will yang sudah diambil, bahwa kalau kita tahu dulu Kabupaten Kendal ini kan nuansanya agraris. Potensi utamanya ada di perikanan dan kelautan. Kemudian situasi berjalan yang perikanan ini tingkat produktivitasnya turun drastis. Kami bersyukur pendahulu kami mencoba menginisiasi supaya industrialisasi ini jalan di Kendal. Kemudian waktu berlalu, hambatan, tantangan ini dihadapi bareng-bareng dalam kurun waktu mulai dari 2007 sampai dengan sekarang. Ya alhamdulillahnya kita sudah sampai pada titik ini sekarang. Jadi tantangan terberat untuk merubah mindset masyarakat bahwa industrialisasi ini memang diperlukan. Kita tahulah jumlah penduduk semakin banyak. Bonus demografi ini juga menjadi tantangan. Bagaimana kita mengupayakan ketersediaan lapangan kerja. Ini menjadi tantangan. Kalau pemerintah daerah sendiri pasti akan
sangat-sangat sulit terwujud. Jadi kami mencoba dengan industrialisasi ini, makanya akan tercipta 3 pilar yang saling mendukung antara pemerintahan, kemudian swasta dan masyarakat. Pada titik ini, alhamdulillah pencapaian target sesuai yang ditetapkan oleh BKPM ini bisa tercapai. Kemudian investment ekosistem ini bisa berjalan bersama dari sisi lembaga permodalan, kemudian dari para pelaku usaha industri, kemudian dari pemerintah, kemudian dari lembaga-lembaga seperti Kadin, HIPMI, ini coba juga bergerak bersama untuk bagaimana mensupport bahwa industri ini bisa berjalan. Kemudian potensi investasi terkait dengan karakteristik industri ini bisa tersampaikan informasinya. Kemudian kami juga berterima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Tengah, khususnya terkait dengan penyediaan sarana prasarana. Jadi industrialisasi tidak akan berjalan manakala ketersediaan air, jalur distribusi, kemudian penyediaan energi ini juga tidak diolah sedemikian rupa untuk mendukung industri ini. Alhamdulillah di kawasan industri Kendal ini untuk gas sudah berjalan. Ini atas fasilitasi pemerintah pusat dan IGN atau perusahaan gas negara itu. Kemudian listrik juga disuplai penuh oleh PLN karena standarisasinya cukup tinggi Mbak untuk ketersediaan energi ini. Baik. Sempat mati 5 menit, pengusaha pasti sudah geger itu. Kemudian air juga disuplai lewat bendung Blorong. Ini difasilitasi oleh Kementerian PU dari pusat. Kemudian juga ada beberapa yang lain yang tentunya seperti pelabuhan, kemudian jalan. Dan yang terbaru kita juga tol ini, alhamdulillah Kabupaten Kendal kan pintu tolnya paling banyak nih, ada 3. Mulai dari Wuleri, Kaliwungu, sampai di tengah ada Kendal. Dan ini juga harapannya bisa mensupport industri yang ada di Kabupaten Kendal. Kemudian terkait dengan realisasi investasi tadi, memang faktor support tertinggi itu ada di sisi industri. Walaupun memang ada sektor lain. Kalau kita lihat di sepanjang koridor Kaliwungu, Brangsong, Mbak bisa lihat perdagangan jasanya mulai tumbuh. Kemudian sektor perumahannya juga tumbuh. Jadi memang industri ini menjadi faktor kunci, menjadi pemicu untuk sektor lain bergerak. Memang masih banyak PR, tapi paling tidak kita sudah merumuskan jalannya ke arah sana. Jadi insya Allah kita tidak akan tersesat lagi lah. Kalaupun ada hambatan, tantangan, itu dinamika yang berjalan. Jadi kembali lagi atas realisasi investasi ini, ya memang atas dasar semuanya bergerak sesuai kapasitas, kemudian tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Dan ini terorkestrasi, terkolaborasi dengan alhamdulillah baik. Dan kembali lagi, mudah-mudahan nantinya ke depan menjadi lebih baik dan bisa menarik sektor yang lain. Karena tantangannya bukan hanya di sektor industri, sektor-sektor lain juga butuh sentuhan agar hajat hidup masyarakat untuk berusaha ini bisa dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Kendal. Begitu Mbak. Kalau dari segi target sendiri Bapak di tahun 2025 ini kan sebelumnya sudah melampaui target ya Bapak ya. Kalau target untuk 2025 dan 5 tahun ke depan seperti apa? Jadi kalau target, kita bicara target itu pasti perubahannya tiap tahun pasti ada. Peningkatannya mungkin sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Untuk tahun ini 2026 kita ditarget sekitar 18,1 atau 18,2 triliun. Jadi memang bukan hal yang ringan, namun ini menjadi tantangan bagi kami, tantangan bagi seluruh stakeholders yang ada, bagaimana
agar realisasi investasi ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk triwulan pertama ini memang belum sesuai. Jadi memang di tiap tahun habitnya agak begitu ya Mbak. Untuk triwulan pertama ini memang biasanya perusahaan-perusahaan ini juga biasanya masih ribut dengan internal mereka. Jadi menjadi tantangan di bidang pengawasan kami. Jadi untuk realisasi investasi ini masuk menjadi tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan dan pengawasan melalui laporan perkembangan penanaman modal. Jadi memang LKPM ini menjadi basic pelaporan dan itu menjadi kewajiban perusahaan terhadap perencanaan yang sudah mereka buat direalisasikan sampai berapa. Selain juga kami fokus ke menarik investasi yang baru, khususnya bukan hanya di sektor industri. Jadi pada intinya kami tetap optimis dengan kerjasama seluruh pihak, dengan dukungan political will yang ada, kemudian dari sisi kondusivitas masyarakat, ini sektor industri akan tetap menjadi pemimpin dan nantinya ini akan berimbas, berefek kepada sektor yang lain, khususnya untuk pendukung industri, kemudian beralih ke sektor-sektor pelayanan dasar masyarakat. Harapannya realisasi investasi ini kami yakin nanti di akhir tahun pasti akan tercapai. Ya memang berat, tapi dengan kalau berat ini, kalau orang Jawa bilang disonggo bareng-bareng, ini nantinya pasti insya Allah akan ada jalan untuk ke sana. Sektor yang lain ini memang butuh sentuhan, Mbak. Jadi karena industri ini belum menjadi fokus dana perimbangan sebenarnya. Jadi walaupun surplus industri kita tinggi, kita menghasilkan devisa yang tinggi, karena di KIK ini kan sifatnya produksinya untuk ekspor dan substitusi impor. Jadi devisa yang sudah sampai ke negara ini tidak bisa langsung kondisinya seperti tambang. Jadi pemerintah daerah bisa langsung dapat dana perimbangan sekian persen gitu. Jadi ya memang tantangannya agak berlebih di industri ini. Tapi paling tidak multiplier efeknya ini bisa menjadi pemicu pertumbuhan lokal. Jadi terkait dengan tenaga kerja, terkait dengan perdagangan jasa, ini mudah-mudahan juga tumbuh seiring dengan tumbuhnya industri. PR yang lebih berat tentunya terkait dengan UMKM. Bagaimana UMKM ini bisa tumbuh bersama dengan mereka. Juga, nah ini alhamdulillah pemerintah Kabupaten Kendal kita dapat formula bahwa memang pemerintah Kabupaten Kendal ini diwajibkan memberikan insentif kepada para pelaku usaha. Khusus di dalam kawasan ekonomi atau kawasan industri Kendal, ini kami wajib memberikan insentif pajak dan retribusi daerah itu 50%. Kita agak pusing dong itu. Orang di saat sekarang kita pendapatan kita menggali ke sana kemari, tahu-tahu harus hilang karena insentif. Cuman karena itu merupakan satu kewajiban, kami coba hubungkan nih dengan UMKM. Bagaimana insentif itu diberikan, tapi ada muatan lokal yang terpenuhi. Jadi kalau mau dapat insentif harus gandeng pengusaha lokal. Jadi kita sinergikan itu, alhamdulillah sekarang berjalan. Jadi insentif yang diberikan harapannya akan bisa diganti dengan UMKM kita, pengusaha lokal kita yang bisa masuk menjadi rantai pasok mereka. Memang sekarang masih dalam tahapan di pendukungnya, tapi tidak menutup kemungkinan dengan kita sudah ngerti standarisasi yang ada di sana, kewajiban pengusaha lokal, kewajiban pemerintah daerah mendidik nih pengusaha lokal agar bisa memenuhi standarisasi yang diinginkan oleh para pelaku usaha dalam kawasan ekonomi khusus. Kalau ini sudah tercipta sinergitas, rantai pasok beredar di lokal, pendukung juga lokal, ini harapannya juga tumbuh bareng ini akan tercapai. Gitu, Mbak. Selanjutnya kita nanti akan membahas investasi yang tumbuh di Kabupaten Kendal. Nah, tapi kita akan jeda setelah pariwara berikut ini. Siap.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, Anda masih bersama Sapa Jateng Lingkar TV. Nah, kita masih bersama Pak Anang nih. Siap. Pak, investasi apa saja sih Pak yang sebetulnya ini tumbuh di Kabupaten Kendal? Apa saja Pak sektornya? Ya, sektor unggulan pasti terkait industri ya Mbak. Baik. Jadi memang kita membangun karakteristik untuk industrialisasi dan sesuai visi misi Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati bahwa selain industri ini kita mencoba untuk sektor pariwisata yang kita gerakkan. Jadi selain sektor yang lain, prioritas ini ada di sektor industri dan pariwisata. Kemudian untuk bagaimana dengan sektor-sektor yang lain, ya bukannya kami tinggal, tapi tetap sektor ini juga kami kelola melalui saluran-saluran yang sudah ada. Memang menjadi tantangan tersendiri terkait dengan misalkan sektor pertanian, karena dinamikanya begitu berlebih. Terkait dengan ketersediaan pupuk, kemudian regenerasi petani, kemudian terhadap penentuan karakteristik produk lokal, ini menjadi tantangan tersendiri. Namun itu bukan menjadi penghalang. Kita juga UMKM terkait pengelolaan dari sektor pertanian ini juga tumbuh. Terbaru kami sinergikan dengan toko modern. Kita sebut merek nggak apa-apa ini. Boleh. Indomaret dan Alfa, karena memang mereka lah pemainnya di sektor retail. Ini produk-produk makanan kita ini sekitar 70 produk yang memang sudah masuk memenuhi standarisasi mereka, bisa dipasarkan melalui Indo dan Alfa. Kemudian terkait dengan pertumbuhan dari sisi industri ini, kembali lagi harapannya bisa menjadi pemicu di sektor yang lain. Kemudian pariwisata, kami mencoba berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan para pelaku usaha pariwisata. Mbak bisa lihat nih, di Kabupaten Kendal banyak muncul objek baru. Betul. Kemudian kami juga kerjasama dengan Dispermas Pemdes untuk desa-desa wisata, BUMD yang bergerak di wisata daerah. Seperti di Kalikesek, Mbak bisa lihat, ini mereka tumbuhnya cukup bagus. Dan ini menjadi menjadi pandangan untuk desa-desa yang lain bahwa kalau mereka mau berjuang, kalau mereka mau berusaha, ya mesti insya Allah ada jalan gitu. Benchmark ke mereka itu Kalikesek ini memang cukup dahsyat memang. Bisa menghidupi masyarakatnya. Ya. Jadi investasi seperti itu, Mbak. Di saat kunci investasi kita perbaiki, kunci investasi itu adalah penyederhanaan prosedur, perbaikan regulasi, kemudian kita bangun kemitraan, kita bangun portofolio ketenaga kerjaan,
Kemudian ini tidak ditangani hanya dengan satu OPD, tidak ditangani dengan hanya satu lembaga, tapi semuanya bergerak bareng. Seperti DPUPR juga menyediakan sarpras untuk penunjang, untuk konektivitas antar wilayah. Kemudian dari sisi OPD teknis seperti pariwisata, ini pembinaan, sosialisasi, kemudian pendampingan terhadap pelaku-pelaku usaha pariwisata ini dilaksanakan. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup, mohon maaf lupa, bahwa industrialisasi ini ternyata setelah kami jalani ada satu permasalahan yang cukup riskan terkait dengan sampah. Jadi baik itu sampah industri ataupun sampah sektor lain, ini memang menjadi perhatian khusus setelah operasionalisasi. Alhamdulillah DLH dengan fasilitasi berbagai pihak, kami juga sudah kerjasama dengan pemerintah Kota Semarang, bahwa kita ekspor sampah. Jadi sampah-sampah plastik kita ekspor, yang nantinya sebenarnya kita maunya ada di sini, cuman karena perhitungan demografi, perhitungan geografis, kemudian jaringan antar wilayah, pabrik pengolahan RDF ini ditempatkan di Semarang. Jadi kami suplai bahan bakunya ke sana. Jadi memang sampah ini mudah-mudahan kedepannya tertangani. Jadi tadi kan kuncinya distribusi, energi, tenaga kerja, ditambah sampah, Pak. Begitu, Pak. Nah, Pak, ini kan banyak sekali yang tumbuh. Dari berbagai sektor ini yang paling banyak menyumbang menjadi pendapatan dari daerah sendiri, dari sektor mana ini, Pak? Investasi yang paling besar di sektor apa ini? Ya, masih industri, Mbak. Jadi untuk menyumbang pendapatan daerah ini melalui pajak dan retribusi daerah. Memang ada insentif, tapi alhamdulillah memang cukup berpengaruh, tapi dalam skala prioritas ini masih masuk terhadap pendapatan daerah dari sisi industri. Selain itu kita jangan lupa, Mbak, terkait dengan multiplier-nya, terkait dengan daya beli masyarakat, terkait dengan penyerapan tenaga kerja. Ini kan jadi multiplier efek yang pada akhirnya daerah sekitar akan tumbuh. Yang perlu kita wujudkan ke depan bahwa pertumbuhan ini bisa merata. Pertumbuhan ini bisa menyentuh sektor yang lain. Jadi bagaimana pertanian di Kendal juga mensuplai industri yang ada di Kendal. Kemudian peternakan. Jangan lupa juga, Mbak, mohon maaf, peternakan di Kabupaten Kendal untuk penghasil telur kita nomor 2 nasional. Luar biasa sekali. Iya. Jadi banyak program, baik itu UMKM telur yang kecil sampai dengan perusahaan yang besar, ini tercipta sinergi yang baik. Adanya paguyuban pengusaha telur, kemudian juga faktor untuk penyerapan hasilnya ini alhamdulillah bisa jalan di Kabupaten Kendal. Untuk kembali ke sektor penopang utama pendapatan, ya pajak dan retribusi salah satunya mulai dari industri. Kemudian dari sektor pertanian juga kita suplai gabah ini juga diperhitungkan di tingkat Jawa Tengah. Kemudian ketersediaan sawah ini juga kita jaga kelestariannya. Kita melalui ketentuan normatif, kita ada selain peraturan daerah tentang RT/RW, kita juga salah satu daerah yang ada peraturan daerah mengenai LP2B. Apa itu, Bapak? Jadi LP2B ini adalah sawah berkelanjutan. Jadi existingnya sawah ya tetap sawah. Sampai kapanpun sawah. Jadi tidak akan diubah menjadi lahan untuk sektor yang lain. Ya, untuk ketahanan pangan. Kami juga berkonsentrasi untuk ekstensifikasi pertanian melalui Dinas Pertanian. Mbak mungkin bisa lihat jalan-jalan ke atas nih, ke daerah Boja, Sukorejo, Pageruyung, Patean. Sekarang banyak mulai tumbuh pengembangan hortikultura. Ada melon, ada durian, kemudian
untuk menambah nilai atas produk-produk itu juga ada olahannya. Seperti kemarin festival durian yang kita jual kan tidak hanya duriannya saja, tapi ada hasil pangan dari durian. Kemudian melon ini juga bukan produk yang asal tanam. Ini produknya produk unggulan. Masuknya tidak di pasar-pasar, Mbak. Tapi kita pasarkan melalui, kalau di Semarang itu Istana Buah. Hanya ada di sana. Karena memang karakteristiknya bagus dan permintaannya tinggi. Tantangannya itu terhadap pelaku usaha hortikultura ini, khususnya melon ini, bagaimana mereka bisa transfer knowledge ke petani-petani kami. Karena memang selain kebutuhannya masih tinggi, nilai ekonomisnya juga tinggi. Jadi ya dengan pola-pola seperti itulah kami mencoba untuk mengelola investasi yang ada di Kabupaten Kendal. Gitu, Mbak. Pak, ini kan banyak sekali investor yang menggeliatkan usahanya di Kabupaten Kendal. Sebetulnya Kendal ini memiliki karakteristik seperti apa sehingga ini menjadi rebutan para investor untuk menanamkan investasi di sini? Ya, jadi daya tarik dan daya saing investasi daerah ini memang mutlak harus dikelola, Mbak. Nggak bisa kita biarkan. Kembali lagi tadi kuncinya kepada penyederhanaan prosedur, kemudian perbaikan regulasi yang ada, kemudian insentif daerah, pembangunan kemitraan, kemudian portofolio ketenagakerjaan ini menjadi kunci selain ketersediaan sarana prasarana. Kalau itu mencoba sudah dipenuhi dan itu sudah sesuai dengan perencanaan dan rel yang telah ditetapkan, insya Allah dengan kolaborasi seluruh pihak, ini akan menciptakan ruang, akan menciptakan dimensi bahwa para investor ini akan tertarik untuk masuk di daerah di Kabupaten Kendal terhadap seluruh potensi yang ada. Walaupun memang sekarang yang baru kelihatan industri ya, karena bagaimanapun cita-cita kami ini menjadi lokomotif industri di koridor Pantura Jawa Tengah, Mbak. Wah, luar biasa. Dan ini sudah terbukti, alhamdulillah. Sepanjang koridor mulai dari Brebes sampai dengan Demak, ini alhamdulillah kami bisa sedikit berbangga. Industri kami paling tumbuh, walaupun juga KITB tumbuh, Wijaya Kusuma tumbuh. Ini bukan menjadi pesaing, tapi ini menjadi satu kolaborasi yang baik agar pemerataan wilayah industri ini tercapai. Investor banyak pilihan. Kalau pengen sewa ada di KITB, tapi kalau yang diolah swasta ada di KIK. Kemudian yang punya Provinsi Jawa Tengah ada di Wijaya Kusuma. Jadi ini menambah banyak pilihan investor, bukan dalam ranah untuk bersaing, tapi kami dalam ranah untuk tumbuh bareng. Ya, seperti itu. Dan itu Bapak, banyak sekali layanan dan juga pilihan yang disajikan kepada para investor. Tapi yang akan didapatkan oleh para investor ketika menanamkan investasi di Kabupaten Kendal sendiri apa saja, Pak? Yang pasti pelayanan terpadu satu pintu kami berjalan. Jadi salah satu kunci juga di sektor investasi adalah kepastian hukum. Bagaimana RT/RW kami susun untuk menunjang sektor industri dengan tidak meninggalkan sektor yang lain. Jadi keterhubungan antar berbagai sektor ini bisa terangkum. Bagaimanapun seluruh usaha masyarakat itu kan butuh lahan, Pak. Dan ini kami sudah atur di Perda RT/RW. Kemudian lebih difokuskan lagi untuk penyederhanaan prosedur. Ini ada RDTR, Rencana Detail Tata Ruang. Ini disinergikan dengan sistem pelayanan perizinan by OSS by Resiko. OSS ini sudah dilayani dengan online. Jadi untuk izin pemanfaatan ruang, kalau sudah ada RDTR, ini 1 jam aja selesai, Mbak. Nggak usah ketemu kami aja selesai. Jadi mutlak memang kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan regulasi terhadap pelayanan perizinan ini mutlak dilaksanakan. Kami ada forum diskusi, kami ada forum konsultasi. Ini setiap bulanan.
untuk menanggapi berbagai permasalahan investasi yang ada, khususnya terkait dengan pemanfaatan ruang ini. Namanya Forum Penataan Ruang. Ini diketahui oleh Pak Sekda. Sekretarisnya ada di DPUPR. Kami mencoba dinamika yang berkembang, kemudian dari sisi regulasi yang ada, kemungkinan kan ada yang nggak nyambung. Tapi kami bicara kemaslahatan, tapi tidak meninggalkan normatif yang ada. Kemudian kami mencoba merumuskan aspek solutifnya. Ya, ini semua untuk apa? Untuk pengelolaan investasi. Jadi, ya memang kekurangan pasti ada. Tapi bagaimana kita mengelola kekurangan itu agar bisa diminimalisir, itulah tantangannya. Yang pasti kepastian hukum tetap nomor satu, agar investasi ini bisa berjalan dan tidak terkendala terkait permasalahan hukum. Sudah mulai ditata, mulai dari penyediaan ruang, sisi normatifnya, sisi regulasinya, sisi implementasinya, ini kami coba kawal terus. Dan kita tidak lupa juga, kita terima kasih juga dengan lembaga-lembaga yang lain, masyarakat luas, kondisivitas ini juga tercapai. Jadi kalau kita lihat di Jawa Barat, dengan dinamika industrialisasi yang sudah sedemikian, pada akhirnya menimbulkan riak-riak dengan masyarakat, mohon maaf dengan ormas. Jadi ini sebisa mungkin kita tata dari awal, agar nantinya apa yang terjadi di lain daerah ini bisa kami minimalisir. Kemudian dari perusahaan kami juga sampaikan terima kasih, program CSR juga berjalan. Paling tidak ini juga bisa menopang program-program yang ada di pemerintah Kabupaten Kendal, khususnya untuk pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan. Kita ada program CSR itu Satu Desa Satu Sarjana. Ini dikelola oleh Disnakertram. Kemudian terkait dengan kesehatan, ini juga ada sumbangsih dari CSR itu untuk masyarakat sekitar. Untuk sisi-sisi keagamaan, juga untuk momen-momen tertentu yang ada di pemerintah Kabupaten Kendal ini, kita juga kerjasama dengan sektor swasta terhadap bantuan sosial misalnya. Jadi seperti itu. Dampaknya luar biasa sekali ya Bapak ya? Ya alhamdulillah, dengan pertumbuhan yang ada, multipliernya ini sudah bisa mulai dinikmati oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Tadi dari Pak Anang menyampaikan bahwasanya birokrasi yang dipangkas dan juga dipersingkat itu apakah memudahkan para investor ini Bapak sejauh ini? Ya itu menjadi kunci Mbak. Jadi pola pelayanan terpadu yang kita layani melalui sistem OSS yang sudah diinisiasi oleh BKPM ini menjadi salah satu faktor kemudahan yang kita sampaikan kepada masyarakat ataupun kepada pelaku usaha. Memang di awal-awal sebelum ada perbaikan memang menjadi sesuatu yang baru, yang masyarakat juga agak menganggapnya ini malah tambah sulit. Atau ini butuh, ya mohon maaf ya Mbak, masyarakat pelaku usaha di daerah itu sudah sekian lama dimanjakan dengan tatap muka. Setelah harus dituntut mereka tanpa tatap muka, karena kepercayaan masyarakat itu salah satunya harus dibangun melalui sistem yang lebih mudah dan tentunya transparansi. Nah, kita mencoba sisi transparansi ini kita munculkan melalui sistem pelayanan online ini. Kalaupun kesulitan, kami ada program pendampingan yang ada di sini. Jadi memang pada awalnya tantangannya agak berlebih. Alhamdulillah sekarang sudah bisa komprehensif dengan admin yang kita sebar sesuai sektor. Kalau sektor pendidikan, ya adminnya dari Dinas Pendidikan. Kemudian sistem pelayanan bangunan gedung juga ada di DPUPR, LH juga. Kita bersinergi agar pelayanan ini menjadi lebih sederhana, lebih cepat dan lebih baik. SOP kita rumuskan bersama. Jadi kita tidak hanya ada SOP di dinas masing-masing, Mbak. Kita juga ada SOP bersama, standar operating prosedur bersama terhadap tahapan mulai dari awal sampai dengan akhir produk layanan, khususnya untuk pelaku usaha yang ada di Kabupaten Kendal, gitu, Mbak.
Oke. Selanjutnya Bapak, saya mendengar ada istilah investasi, ekosistem and investasi. Nah itu seperti apa Bapak yang dibangun di DPMPTSP ini? Jadi itu sebenarnya forum ya Mbak. Jadi forum investment ekosistem. Itu kembali lagi ke awal tadi bahwa kalau kita mengelola investasi itu harus perlu ada kolaborasi, perlu ada koordinasi. Dan ini tidak hanya menyentuh di sektor internal pemerintah daerah Kabupaten Kendal. Di sana kami melibatkan akademisi, kami libatkan lembaga keuangan, kemudian kami libatkan LSM atau NGO, kemudian kami libatkan tokoh masyarakat, tokoh keagamaan. Dengan porsi masing-masing, mereka punya program untuk mendukung investasi yang ada di Kabupaten Kendal. Jadi seperti lembaga keuangan, bareng-bareng kita sosialisasi ke pelaku UMKM bahwa ini nih ada kredit murah nih, ini kami ada program Bapak Asuh nih. Kemudian kita bersama dengan Kadin, HIPMI, kita kelola UMKM agar UMKM ini bisa mencoba memenuhi standarisasi yang ada di kawasan ekonomi khusus, seperti produk yang misalnya bisa diterima di sana, catering yang bisa terima di sana itu bagaimana? Lah ini pembinaannya bersama. Jadi tidak hanya putus, misalkan untuk Dinas Koperasi dan UMKM, mereka hanya putus pada sisi bintek, pada sisi bantuan alat. Kami di DPMPTSP masuk dengan lembaga keuangan dari sisi marketing, kemudian dari sisi kemitraannya. Jadi seperti itu Mbak. Jadi mulai dari hulu sampai hilir kita coba untuk kelola agar sektor industri ini juga dengan pengusaha lokal UMKM bisa tumbuh bersama. Seperti itu. Selanjutnya nih Bapak, tantangan. Tapi sebelum membahas tantangan yang dihadapi mengenai forum ini, forum ekosistem investasi, kita akan jeda setelah pariwara berikut ini. Yeah. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, Anda masih bersama Sapa Jateng Lingkar TV. Nah, kita akan membahas mengenai tantangan yang dihadapi dalam forum ekosistem investasi. Nah, tantangan yang dihadapi sejauh ini seperti apa, Bapak? Ya, terkait dengan sinergitas, terkait dengan kolaborasi, mesti ada ekosektoral. Oke. Cuman bagaimana ekosektoral ini bisa diminimalisir. Jadi, kesinambungan program ini menjadi kunci, Mbak. Bagaimana perencanaan dibuat oleh masing-masing OPD teknis katakan, ini bisa nyambung dengan program yang ada di sisi industrialisasi, atau misalkan dengan perencanaan yang dibuat oleh Dinas Pariwisata ini harus bisa mengakomodir
aspirasi dari pelaku usaha pariwisata. Perencanaan yang dibuat ini tentu akan ada tema. Nah, tema ini juga menyesuaikan dengan visi misi Bupati. Bagaimana kami menggerakkan seluruh sumber daya yang ada agar menopang, agar mendukung, agar sinergis dengan visi misi yang sudah ditetapkan. Kemudian bagaimana kami menjalin hubungan, menjalin koordinasi dengan pihak eksternal kami, dari akademisi, kemudian dari pelaku usaha, bagaimana kami menyerap aspirasi mereka. Ini ya memang jadi tantangan tersendiri. Namun alhamdulillah selama ini kami bisa kami bisa atur, kami bisa kelola, kami bisa minimalisir hambatan-hambatan yang ada di dalamnya. Program-program keuangan dari lembaga perbankan ini juga bisa menopang sisi UMKM, bagaimana informasi ini bisa tersampaikan. Kemudian dari sisi misalkan penyediaan infrastruktur nih, bagaimana kami menyiapkan perencanaan yang ada dari DPUPR ini, kita juga kalau memang kita tidak mampu, tentunya kami juga harus usulkan nih fasilitasi ke pemerintah provinsi, ke pemerintah pusat, dengan kewajiban yang kami penuhi terlebih dahulu. Misalkan untuk detail engineeringnya, kemudian untuk perencanaan lahannya, ini kami rencanakan terlebih dahulu, baru nanti kami mintakan fasilitasi ke pemerintah pusat. Seperti contoh Bendung Blorong itu. Bendung Blorong ini kalau pemerintah daerah yang bangun ya nggak mungkin, karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Jadi sebisa mungkin kami bergerak sesuai kemampuan dan sumber daya yang ada dengan melibatkan pihak eksternal kami. Terbaru kami masih usulkan untuk ketersediaan jalan untuk sampai kawasan industri baru yang ada di Kecamatan Patebon. Jadi kawasan industri Siver. Ini memang terkendala untuk konektivitasnya. Jadi DED-nya kita sudah buat, kemudian kajian terkait lahan juga sudah kami buat. Ini kami sampaikan proposal ke pemerintah provinsi sama pemerintah pusat. Karena begitu besarnya anggaran yang harus disediakan agar tercipta konektivitas antara pantura, jalur pantura ini untuk sampai masuk ke lokasi. Karena dibutuhkan untuk pengadaan lahannya aja sampai 120-an miliar. Jadi kalau Pemda yang beli, nanti kami nggak gajian lagi. Gitu Pak. Ya. Untuk menghadapi semua tantangan itu Bapak, kolaborasi dan sinergi yang dibangun sejauh ini seperti apa Bapak? Dan nantinya yang akan terus dipupuk ini? Iya, pola komunikasi menjadi kunci. Jadi komunikasi ini tidak hanya satu arah, kami dari sisi pemerintah sebagai regulator, kemudian kami juga yang ada di depan, ini kami mencoba komunikasi ya dua arah. Ada masukan, ada aksi, ada reaksi. Dan ini tentunya semua berlandasan dengan dalam koridor regulasi yang ada. Dan untuk komunikasi-komunikasi ini, walaupun kami di sekarang ini, kami sudah jalan otomatis ya. Jadi HIPMI dalam forumnya, kemudian Kadin dalam forumnya, ini mesti bersinergi dengan pemerintah daerah. Kemudian kami juga ada momen-momen tertentu, kami manfaatkan juga untuk mencoba menyerap aspirasi dari mereka. Kemudian seperti contoh Bapak Asuh ini juga sudah berjalan, mungkin perlu ditingkatkan. Nah ini menjadi salah satu tantangan juga. Bagaimana UMKM ini bisa lebih banyak yang terfasilitasi oleh lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Kendal. Mbak bisa lihat Dinas Pariwisata punya binaan apa, kami di PMPTSP punya binaan yang mana, ini sudah mulai terbentuk. Jadi komunikasi ini menjadi penting, pada akhirnya bisa menjamin sisi koordinasinya lebih bisa komprehensif. Jadi tidak hanya sebatas hanya kita, kalau mohon maaf nih kalau Pak Prabowo bilang hanya omon-omon doang, tapi ya sudah sampai pada tahap kepenyusunan program masing-masing dalam satu piramid untuk
pengelolaan investasi di Kabupaten Kendal. Gitu, Mbak. Ketika para pelaku investasi ini Bapak mengalami beberapa kendala di lapangan, peranan dari DPMPTSP sendiri seperti apa Bapak? Kami sediakan banyak saluran untuk pengaduan. Jadi bisa lewat media sosial, bisa datang ke sini langsung. Kemudian kami juga koordinasi dengan Diskominfo melalui pola pengaduan yang ada di sana. Kabupaten langsung juga tersedia. Jadi dalam mekanisme SP4N lapor ini dalam kurun waktu 24 jam harus terlayani, Mbak. Jadi selain pengaduan, kalau terkait dengan hambatan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, kami juga ada program pendampingan. Program pendampingan ini silahkan datang di kantor kami, ataupun kami yang diundang ke sana juga terjadi. Jadi banyak perusahaan ataupun misalkan seperti ada beberapa paguyuban nih, misalkan pelaku desa wisata, kami juga diundang ke sana untuk atas permasalahan hambatan yang mereka hadapi, coba kita carikan solusi bersama, khususnya terkait untuk pelayanan perizinannya, karena semua sekarang terlayani dengan sistem OSS RPA. Kadang yang awam ini untuk hanya masuk aja mereka kesulitan. Jadi kami ada program pendampingan, kami ada saluran pengaduan, gitu, Mbak. Tentunya ini untuk memfasilitasi para investor juga. Iya, kemudian permasalahan-permasalahan yang dihadapi ini kami juga tidak langsung simpulkan, kami juga ada pembahasan melalui tadi forum penataan ruang. Jadi dari berbagai sisi kami tinjau, nantinya ada alternatif-alternatif solusi yang bisa dilaksanakan agar pelaku usaha ini atas hambatan yang dihadapi ini bisa ada solusinya, gitu. Oke, Bapak, ini kan tadi disampaikan bahwasannya dari DPMPTSP juga mendorong para UMKM untuk terus tumbuh. Nah, sejauh ini dukungan dari pemerintah terhadap sektor UMKM sendiri seperti apa? Kita bangun pola kemitraan, Mbak. Karena insentif yang diberikan tadi kepada para pelaku usaha yang besar, ini diwajibkan mereka bekerja sama dengan pelaku usaha. UMKM. Jadi harapannya tercipta kemitraan di situ. Kemudian kami coba membantu dari sisi marketing. Marketing ini misalkan kami kerjasamakan dengan pusat oleh-oleh di Semarang, pusat oleh-oleh di Kendal, kemudian dengan retail, Indo, Alfa. Kemudian kami juga ada program pendampingan terkait dengan sertifikasi halal. Kemudian kami juga kerjasama dengan Gojek, Grab, Tokopedia, agar barang-barang produk UMKM ini bisa masuk ke jaringan mereka. Misalkan untuk resto-resto, warung makan yang ada di Kendal, ini bisa masuk di aplikasi GoFood, katakan seperti itu. Ini yang kita coba kembangkan. Jadi kalau dinas misalkan terkait dengan UMKM ini, dinas koperasi dan UMKM ini tadi untuk bintek, untuk pelatihan, untuk bantuan alat, ya dari sisi kami mencoba untuk kemitraan, kemudian dari sisi penyediaan modal. Ini kami kerjasamakan dengan lembaga keuangan yang ada di Kabupaten Kendal. Jadi ada program pinjaman, ini kami informasikan. Kemudian bidang pengawasan kami ini juga kami terjunkan untuk mengawasi terhadap perizinan yang sudah diberikan. Ini tentunya kan ada guidance-nya. Nah, ini bagaimana ketercapaiannya, ini kami dampingi dari sejak awal, gitu, Mbak. Oke. Kalau atas hambatan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM ini, tanggapannya sendiri seperti apa dan juga langkah pendampingannya seperti apa? Jadi tadi kan ada investment ekosistem nih. Permasalahan-permasalahan UMKM ini kan beraneka ragam nih. Ada yang marketing, ada yang modal, ada terhadap kualitas produk. Nah, ini mencoba ditangani bersama. Seperti Gojek, Grab, Tokopedia. Ini terkait dengan kualitas. Kemudian lembaga keuangan tentunya permodalan. Kemudian untuk OPD masing-masing ini sesuai tugas pokok dan fungsinya. Ada pembinaan, ada pelatihan, ada bantuan alat. Nah, ini kami bergerak bareng, Mbak. Jadi bukan hanya UMKM ini ditangani oleh
Dinas Koperasi dan UMKM. Oke. Seluruh OPD terkait, seluruh lembaga terkait ini juga berpartisipasi. Seperti Kadin, ini juga ada program nih buat UMKM, kerjasama juga dengan kami, dengan Dinas Koperasi. Kemudian terkait HIPMI, bagaimana regenerasi pengusaha, ini juga menjadi salah satu fokus yang kami siapkan. Gitu Mbak sih. Oke. Sejauh ini Bapak dari sektor UMKM, kemudian dari perikanan dan juga industri ini, sejauh ini sudah menyerap berapa tenaga kerja, terutama di Kabupaten Kendal sendiri? Jadi alhamdulillah angka pengangguran terbuka setiap tahun kami turunnya cukup signifikan. Ini bisa menjadi gambaran bahwa berbagai sektor ini tumbuh. Data kami di sisi industri, misalkan di kawasan ekonomi khusus Kendal, ini relatif tenaga kerja yang terserap di sana ini sekitar 40.000 sampai 60.000-an. Dan ini memang komitmen kami dengan para pelaku usaha dan pengelola kawasan ini di margin sekitar 60 sampai 70% harus asli Kendal. Oke, diutamakan ya Pak? Diutamakan. Jadi untuk sektor tenaga kerja, untuk pembangunan portofolio ini di Dinas Tenaga Kerja ini juga ada sistem database yang menampung seluruh tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kendal dengan berbagai sektor skillnya yang ada. Ini namanya Kendal Karir. Oke. Jadi setiap pengusaha bisa nih butuh pegawai bisa lihat di sana. Kemudian kami juga sediakan program kerjasama dengan BLK, para pelaku usaha kerjasama dengan Badan Latihan Kerja baik yang swasta maupun dari pemerintah agar upskill ini bisa terarah, bisa sesuai kebutuhan yang ada di dalam kawasan. Kemudian kami mencoba juga kami buat kurikulum bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan SMK, agar nantinya kurikulum yang dibuat ini sudah selaras dengan kebutuhan yang dari kawasan ataupun pelaku industri yang ada di Kabupaten Kendal. Disesuaikan artinya Bapak? Disesuaikan. Jadi kita mencoba dari sisi itu baik melalui dunia pendidikan maupun dari ketenaga kerjaan kita sinergikan. Gitu. Artinya putra daerah harus juga turut membangun daerahnya sendiri ya Bapak? Selain itu juga harus menikmati yang ada juga. Iya betul. Menikmati apa yang ada. Baik Bapak, terkait ini kan ada banyak sekali investasi yang tumbuh di Kabupaten Kendal. Sejauh mana investasi ini tumbuh tapi juga tetap mengedepankan kepentingan dari masyarakat lokal sendiri? Itu seperti apa Bapak kalau dari DPP PTSP? Jadi terkait dengan investasi yang memperhatikan masyarakat lokal ini menjadi tujuan kami. Jadi bagaimana industri ini menopang pendapatan daerah, kemudian pendapatan daerah ini diimplementasikan melalui APBD untuk berbagai sektor yang ada. Jadi selain multiplier itu selain langsung juga secara tidak langsung melalui pendapatan daerah. Kalau secara langsung Mbak bisa lihat daerah Kalibungu sekarang mulai tumbuh. Betul. Banyak kos-kosan, banyak warung, kemudian perumahan juga tumbuh. Jadi multiplier efek terhadap tenaga kerja yang diserap, mereka ada pendapatan, mereka ada daya beli, kemudian angka pengangguran terbuka turun, efeknya terhadap angka kemiskinan juga turun. Nanti mungkin kita lebih detail kita bisa lihat bareng datanya, Mbak. Kalau sekarang saya takut keliru, saya Jadi memang harapannya sih untuk kesejahteraan masyarakat ini tergambarkan dari angka pengangguran terbuka yang turun, kemudian angka kemiskinan juga turun, dan peningkatan daya beli masyarakat. Gitu. Pak tadi juga disampaikan ya terkait seiring dengan tumbuhnya investasi juga akan timbul masalah-masalah yang timbul seperti sampah dan limbah dan yang lain sebagainya. Sejauh ini penanganan dari pihak pemerintah daerah sendiri seperti apa Bapak? Terkait dengan pengelolaan sampah ini menjadi domain dari Dinas Lingkungan Hidup, walaupun tidak bisa OPD yang lain juga ditinggalkan. Ketersediaan sarana-prasarana pendukung pengelolaan sampah ini menjadi mutlak. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah pendidikan kepada masyarakat bahwa sampah ini juga punya nilai tambah. Ini yang baru difokuskan oleh DLH bekerjasama dengan Dispermas, bekerjasama dengan PKK. Bagaimana kita menyampaikan bahwa dengan sampah yang ada dan itu diolah, minimal itu dipilah, itu akan menimbulkan nilai tambah
dan tentunya bisa menjadi tambahan penghasilan bagi masyarakat. Di samping itu kita juga mendidik desa-desa. Ini kita berikan bantuan untuk sarananya, misalkan untuk sepeda motor roda 3 yang ada baknya, kemudian ada mobil pengelola sampah. Ini mulai kita wujudkan pengelolaan sampah yang terintegrasi. Jadi masyarakat sampah-sampah yang dari masyarakat ini diambil oleh petugas, nanti kemudian ada terminal sementara, pembuangan sampah sementara, baru di situ nanti dipilah. Ataupun kita juga ada program bank sampah yang melibatkan rumah tangga langsung. Itu dipilah sejak dari rumah. Kemudian untuk yang limbah-limbah industri tentunya ini perlu perlakuan khusus. Kami kerjasamakan dengan sektor swasta. Kemudian untuk tempat pembuangan akhir ini juga kami dari DLH ini kembali lagi tadi kita coba formulasikan bisa menjadi biolistrik, bisa menjadi diolah dengan sistem RDF. Ini daur ulang. Ini mulai dirintis ke arah sana. Jadi harapannya dengan rantai pengelolaan sampah yang ada ini semua pihak bisa berkontribusi sesuai perannya masing-masing. Jadi tidak mutlak hanya ditangani oleh DLH, karena kuncinya ada di masyarakat dan pelaku usaha. Jadi kami mencoba memfasilitasi itu mulai dari awal sampah dipilah, kemudian mulai dari pelaku usaha sampah dikelola. Ini harapannya nanti permasalahan sampah ini bisa diminimalisir. Seperti itu. Tentunya juga akan membuat para investor juga nyaman ketika berinvestasi di Kabupaten Kendal. Oke, terakhir Bapak ini pesan dan juga harapan dan ajakan untuk berinvestasi di Kabupaten Kendal. Silakan Bapak. Ya, pada intinya pemerintah Kabupaten Kendal berkomitmen untuk mengelola potensi yang ada, dan ini perlu bantuan dari teman-teman pelaku usaha. Daya saing, daya tarik investasi yang ada di Kabupaten Kendal ini sudah cukup terjaga. Kemudian sisi kepastian hukum juga terlaksana. Kemudahan-kemudahan penyederhanaan prosedur juga sudah dilaksanakan, dan jangan lupa untuk teman-teman pelaku usaha kita ada insentif. Jadi harapannya monggo berinvestasi di Kabupaten Kendal. Kami dengan tangan terbuka menerima dan kami akan layani. Kemudian akan kami fasilitasi sampai dengan pelaku usaha ini bisa berusaha di Kabupaten Kendal dengan baik. Kemudian UMR kami juga bersaing. Walaupun ini sudah kita nomor 3 di Jawa Tengah yang tertinggi, namun dalam batas yang wajar dan sesuai kriteria, sesuai skill yang ada. Kemudian jangan lupa juga kawasan peruntukan industri kami ada 5.000 hektar. Jadi monggo para pelaku usaha kawasan industri bisa berinvestasi di Kabupaten Kendal. Kondisivitas wilayah cukup terjaga, dan tentunya kami berkomitmen bahwa kami tidak hanya menarik investasi yang baru, tapi juga kami berusaha untuk mempertahankan investasi yang sudah ada. Terima kasih. Paling tidak ini bisa menjadi gambaran, ini bisa menjadi informasi kepada para pelaku usaha bahwa kami berkomitmen kepada investasi di Kabupaten Kendal. Terima kasih, Mbak. Oke, luar biasa sekali. Yang terakhir kita bisa salam investasi ini sebagai penutup. Nah, terima kasih Bapak Anang sudah menemani 1 jam ke depan, 1 jam yang lalu mengenai investasi dan juga mal pelayanan publik di Kabupaten Kendal. Baik pemirsa, setelah 1 jam yang lalu dari Bapak Anang ini selaku Kepala DPM PTSP menemani pemirsa Lingkar TV semua, dan untuk menutup talk show hari ini kita akan tutup dengan salam investasi sebagai komitmen dari DPM PTSP Kabupaten Kendal. Saya hitung ya Bapak, saya pimpin. Salam investasi. Terima kasih, Pak. Terus melejit ya Bapak. Amin. Amin. Dan itu tadi pemirsa dialog Sapa Jateng Lingkar TV. Saya Mutia Parasti dan segenap kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Tetap saksikan Sapa Jateng hanya di Lingkar TV.